Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi Kuberweda. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Pertambangan, NIM F1D12332. Di sini saya akan menjelaskan persebaran komoditi tambang berdasarkan letak geologinya. Potensi tambang tergantung dengan letak geologinya, seperti Indonesia. Di Indonesia memiliki beberapa potensi tambang yang dapat digali lebih dalam lagi. Sebelum itu, kegiatan pertambangan sendiri adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga yang bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, di permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah air. Hasil dari kegiatan pertambangan antara lain batu bara, minyak bumi, gas bumi, nikel, tembaga, emas, perak, dan lain-lain yang berharga dan bernilai jual. Penggalian adalah kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian. Tahapan dari kegiatan pertambangan ada 4. Yang pertama, prospeksi. Prospeksi adalah kegiatan penyarian dan penyelidikan untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral yang berharga. Yang kedua adalah eksplorasi. Eksplorasi merupakan kegiatan lanjutan dari prospeksi, yaitu kegiatan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan, serta studi kelayakan dari suatu endapan yang telah ditemukan. Yang ketiga adalah eksploitasi. Eksploitasi yaitu kegiatan penambangan yang meliputi pengambilan dan pengangkutan endapan hasil galian atau mineral ke atas permukaan bumi. Yang keempat yaitu pengolahan atau pemurnian. Pengolahan atau pemurnian merupakan suatu pekerjaan memurnikan atau meninggikan kadar dari bahan galian dengan cara memisahkan mineral berharga dari material-material yang tidak berguna. Komoditi tambang yang ada di Indonesia seperti contohnya batu bara. Batu bara umumnya ditemukan di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Timur. Daerah ini memiliki formasi geologis yang kaya akan lapisan batuan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama, sejarah geologis. Wilayah-wilayah tersebut memiliki sejarah geologis yang panjang, termasuk proses pembentukan endapan batu bara selama jutaan tahun. Ini menciptakan cadangan batu bara yang cukup besar. Yang kedua, proses sedimentasi. Proses sedimentasi yang terjadi di masa lalu seperti pengendapan material organik seperti tumbuhan di dasar laut dan rawa, berperan dalam pembentukan batu bara. Wilayah-wilayah tersebut memiliki lingkungan geologis yang mendukung pembentukan batu bara. Dan yang ketiga, aktivitas tektonik. Aktivitas tektonik termasuk pergerakan lempeng bumi dan membentuk cekungan sedimentasi, juga berperan dalam pembentukan endapan batu bara. Wilayah-wilayah ini, yaitu wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, terletak di zona aktif. Yang kedua ada minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan karena kedua wilayah ini memiliki sejarah geologis dan karakteristik geologi tertentu yang mendukung akumulasi minyak dan gas bumi. Berikut beberapa faktor yang menjelaskan mengapa minyak dan gas bumi ada di sana. Yang pertama, cekungan sedimentasi. Sumatera dan Kalimantan terletak di dalam cekungan sedimentasi yang besar. Cekungan sedimentasi adalah area di mana lapisan-lapisan batuan dan endapan material organik dapat menumpuk dan terperangkap. Ini adalah lingkungan geologis yang ideal untuk pembentukan gas bumi. Yang kedua, sejarah geologis. Wilayah-wilayah ini telah mengalami proses geologis selama jutaan tahun, termasuk pengendapan material organik dari tumbuhan dan organisme laut di dasar laut dan rawa. Proses ini membantu dalam pembentukan minyak dan gas bumi. Yang ketiga, tektonika lempeng. Aktivitas tektonik yang terkait dengan pergerakan lempeng bumi juga berperan sangat penting. Tektonika lempeng menciptakan retakan dan lipatan dalam kerak bumi yang dapat menjadi perangkap alami untuk minyak dan gas bumi. Yang ketiga, tembaga dan emas yang banyak ditemukan di daerah Papua, khususnya di puncak pegunungan Jayawijaya. Proses-proses geologis berikut ini dapat menjelaskan mengapa terjadi akumulasi tambang dan emas di daerah Papua. Yang pertama, subduksi lempeng. Di wilayah subduksi lempeng, tektonik Pasifik tenggelam di bawah lempeng Indo-Australia. Selama proses ini, terjadi tekanan dan gesekan antara kedua lempeng ini, menciptakan lingkungan yang cocok untuk pembentukan deposit mineral. Yang kedua, fluida panas. Proses subduksi menghasilkan suhu dan tekanan yang tinggi di dalam kerak bumi. Kondisi ini memungkinkan terbentuknya fluida panas yang mengandung mineral logam seperti emas. Fluida ini kemudian bergerak melalui retakan dan rekahan di kereka bumi. Dan yang ketiga, penyaringan mineral. Ketika fluida panas bergerak melalui batuan di dalam kerak bumi, ia dapat menyaring dan mengendapkan mineral berharga seperti emas. Mineral logam ini akhirnya terakumulasi dalam deposit-deposit yang dapat dieksplorasi dan ditambang. Dan yang keempat, intruksi magmatik.
Proses subduksi juga dapat menciptakan intrusi batuan magmatik yang kaya akan mineral. Intrusi semacam itu seperti granit, seringkali mengandung deposit tambang berharga seperti tembaga, emas, dan perak. Dan tambang nikel banyak terdapat di daerah Sulawesi. Faktor-faktor geologis yaitu secara berikut ini. Yang pertama, aktivitas subduksi. Sulawesi terletak di zona subduksi antara lempeng tektonik Indo-Australia dan Pasifik. Proses subduksi ini menciptakan kondisi tekanan dan panas yang tinggi di dalam kerak bumi, yang dapat menciptakan dan memicu pembentukan deposit nikel. Yang kedua, intrusi magmatik. Proses subduksi ini dapat menyebabkan terbentuknya intrusi batuan magmatik, seperti gabbro dan dunit, yang kaya akan mineral nikel. Nikel cenderung terkonsentrasi dalam batuan-batuan jenis ini. Yang ketiga, oksidasi dan serpentinisasi. Proses oksidasi dan serpentinisasi batuan yang terjadi dalam kondisi panas dan lembab di lingkungan subduksi dapat memicu pelepasan nikel dari batuan yang mengandungnya. Hasil dari proses ini adalah akumulasi mineral nikel dalam bentuk lateritik atau saprolitik. Yang keempat, yaitu kemampuan Sulawesi untuk menahan mineral. Karakteristik geologi Sulawesi, termasuk jenis batuan, retakan, dan rekan geologi yang ada di sana, dapat menyediakan kondisi yang mendukung akumulasi nikel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.